Halo, selamat datang di channel Saham Cuan. Di channel ini, kita akan membahas berbagai analisis fundamental saham yang bisa membantu teman-teman memahami perusahaan lebih dalam. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Semoga video ini bisa memperkaya wawasan dan membantu Anda mengambil keputusan yang lebih bijak. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai. Video kali ini, kita akan membahas satu saham yang sedang ramai dibicarakan di kalangan investor dan trader, yaitu PT Raharja Energi Cepu Tbk, dengan kode saham RATU. Saham ini dalam beberapa bulan terakhir mencatat kenaikan harga yang spektakuler, namun juga diiringi volatilitas yang tinggi. Jadi, apakah saham ini masih menarik untuk dibeli atau justru sudah terlalu mahal? Yuk, kita kupas tuntas. Profil perusahaan. PT Raharja Energi Cepu Tbk atau RATU adalah perusahaan yang berfokus sebagai holding company di sektor minyak dan gas. Perusahaan ini memiliki portofolio aset dan investasi di beberapa blok migas strategis, termasuk blok Cepu dan Jabung, yang merupakan salah satu area penghasil minyak terbesar di Indonesia. RATU resmi IPO pada awal tahun 2025, dan sejak saat itu menarik banyak perhatian investor karena potensi sektor migas dan ekspansi yang dijalankan. Performa harga saham. Sekarang, mari kita lihat pergerakan harga saham RATU. Pada 19 September 2025, RATU ditutup di level Rp6.400, naik 9,40% dalam sehari. Jika kita lihat dalam satu minggu terakhir, saham ini sudah naik 14,29%, menunjukkan sentimen pasar yang positif. Namun dalam satu bulan terakhir justru tercatat turun 8,9%, dan dalam 3 bulan terakhir turun hampir 19%. Meskipun demikian, dalam periode 6 bulan terakhir, saham ini masih naik 33,33%. Dan yang paling mengejutkan, year to date atau sejak awal tahun 2025, saham RATU sudah melonjak lebih dari 456% loh. 52 minggu low, 143,5. 52 minggu high, 9.900. Artinya bagi investor yang sudah masuk sejak awal tahun, potensi cuannya sangat besar. Tapi di sisi lain, ini juga menunjukkan bahwa saham RATU tergolong sangat volatil. Fundamental dan kinerja keuangan. Mari kita lihat fundamental dan kinerja keuangan RATU. Di semester pertama 2025, pendapatan RATU turun sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari US 27,95 juta menjadi 25,15 juta US dollar. Meskipun pendapatan turun, laba berjalan justru naik 3,4% menjadi sekitar US 7,84 juta dolar. Ini menunjukkan perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi dan menjaga profitabilitas. Rasio keuangan di layar. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. IPS atau laba per saham RATU masih sangat kecil, sekitar Rp10 per lembar. Dengan harga saham yang sudah sangat tinggi, ini membuat PER rasio terlihat sangat mahal, bahkan mencapai ratusan kali lipat. Jadi, saat ini investor lebih banyak membayar untuk potensi pertumbuhan, bukan earnings saat ini. Faktor penggerak harga. Apa saja faktor yang mendorong harga saham RATU naik dan turun? Pertama, aksi pemegang saham pengendali. PT Rukunda Harja Tbk atau RAJ yang memegang sekitar 70% saham RATU beberapa kali melakukan divestasi atau penjualan sebagian saham. Aksi ini meningkatkan jumlah saham yang beredar di pasar dan memicu lonjakan volume perdagangan. Kedua, harga minyak global. Karena RATU bergerak di sektor hulu migas, fluktuasi harga minyak sangat mempengaruhi valuasi dan sentimen investor. Ketiga, berita dan rekomendasi analis. Riset dari broker seperti Mirae Asset dan Indo Premier sering menjadi katalis yang memicu pergerakan harga signifikan dalam jangka pendek. Resiko yang harus diwaspadai. Berinvestasi di RATU
tentu memiliki resiko yang harus diwaspadai. Risiko Ratu. 1. Valuasi tinggi, PE ratio lebih dari 500. 2. Konsentrasi kepemilikan pengendali 70%. 3. Volatilitas tinggi. 4. Risiko sektor migas. 5. Risiko harga minyak global. Pertama, valuasi yang sangat mahal. Dengan PE di atas 500 kali, sedikit saja penurunan kinerja bisa memicu koreksi besar. Kedua, kepemilikan yang terkonsentrasi pada RAJ, sekitar 70%. Artinya, setiap aksi jual atau divestasi dari pemegang pengendali bisa mempengaruhi harga secara signifikan. Ketiga, volatilitas tinggi. Dalam sehari, saham Ratu bisa bergerak lebih dari 10%. Ini membuatnya beresiko bagi trader tanpa rencana jelas. Keempat, risiko operasional sektor migas, seperti perubahan kontrak, biaya eksplorasi, dan produksi. Dan terakhir, harga minyak global. Jika harga minyak turun tajam, prospek Ratu juga bisa tertekan. Strategi dan kesimpulan. Lalu, bagaimana strategi yang bisa dipertimbangkan? Untuk investor jangka panjang. Jika Anda percaya pada prospek sektor migas dan manajemen Ratu, pertimbangkan untuk membeli bertahap saat harga terkoreksi. Misalnya di area support Rp 3.500 hingga Rp5.500. Tapi ingat, alokasikan dana dalam porsi kecil dan disiplin dalam manajemen risiko. Untuk trader jangka pendek, manfaatkan momentum volatilitas, entry saat terjadi pullback dengan target profit realistis, dan gunakan stop loss ketat untuk menghindari kerugian besar. Kesimpulan akhir, Ratu adalah saham dengan potensi besar, namun resiko juga tinggi. Untuk saat ini, saham ini lebih cocok untuk investor dengan profil resiko agresif atau trader yang siap menghadapi fluktuasi ekstrim. Investor konservatif sebaiknya menunggu laporan keuangan berikutnya atau katalis fundamental baru sebelum masuk ke saham ini. Itulah analisis lengkap saham Ratu per 19 September 2025. Jika Anda punya pandangan berbeda, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisa saham lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan!